Halo, selamat pagi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kembali belajar bersama Bu Guru Angel ya. Kita masih belajar tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, anak-anak, kali ini kita sudah memasuki subtema 3. Nah, tapi sebelum kita belajar, Bu Guru minta yang belum subscribe channel Bu Guru bisa di-subscribe ya, agar bisa mengetahui notifikasi video pembelajaran yang Bu Guru berikan. Nah, anak-anak, kita mulai belajar ya sekarang ya. Nah, Bu Guru berharap anak-anak bisa mendengarkan video pembelajaran Bu Guru sampai selesai. Nah, anak-anak lihat, di sini sudah ada gambar ya. Nah, ini gambar pemanfaatan energi surya. Energi surya itu artinya dari matahari. Nah, kemudian ini ada pemanfaatan energi air dan ini adalah pemanfaatan energi angin. Nah, lalu kita akan belajar tentang energi alternatif. Oke, nah apa ya energi alternatif itu? Oke, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Kenapa? Karena bahan bakar minyak ini sewaktu-waktu dia itu pasti akan habis. Makanya diperlukan sumber energi alternatif. Oke, nah apa saja ya sumber energi alternatif itu? Nah, anak-anak perhatikan lagi gambar yang tadi. Ini adalah energi surya, ini energi air, ini energi angin. Kemudian ada biogas. Nah, anak-anak perhatikan ini sapi ya. Ini sapi. Nah, kemudian ada yang namanya briket pengganti BBM. Nah, kita akan belajar mengenai ini semua. Dan simak video ini baik-baik ya. Oke, jadi anak-anak, sumber energi alternatif itu terdiri dari energi alternatif terdiri dari 1 matahari, 2 angin, 3 air, 4 briket, 5 biogas. Jadi ini adalah energi alternatif, energi yang bisa digunakan untuk mengganti penggunaan BBM. Oke? Nah, ini diingat ya. Nah, kita akan belajar satu persatu matahari, angin, air, briket, dan biogas. Nah, anak-anak, ini adalah energi matahari. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, anak-anak sudah tahu ya, jadi PLTS itu adalah pembangkit listrik yang berasal dari matahari. Jadi ini matahari, kemudian ini adalah pembangkit listriknya. Kemudian listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke rumah-rumah. Lalu kita belajar energi angin. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira apa ya kegunaan angin untuk kegiatan yang ada di gambar ini? Ya, angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Jadi kalau anak-anak yang sering bermain layang-layang, pastinya layang-layang itu akan terbang tinggi jika dibantu dengan tiupan angin. Kemudian gambar ini adalah perahu layar. Jadi perahu layar itu digerakkan oleh angin. Jadi angin diperlukan untuk menggerakkan perahu layar.
Lalu, nah ini adalah kincir angin. Ya. Jadi, angin diperlukan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Sekarang kita belajar energi air. Nah, anak-anak harus ingat ya bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, jadi air itu dia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, air itu dapat dimanfaatkan untuk pengairan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana ya cara kerjanya air ini dapat menghasilkan listrik? Jadi, cara kerjanya yang pertama, air ditampung di waduk atau bendungan. Jadi, airnya itu harus ditampung dulu. Nah, setelah ditampung, air ini dia memiliki energi kinetik. Nah, atau energi gerak. Nah, karena dia memiliki energi kinetik atau gerak, maka air ini dapat menggerakkan kincir atau turbin air. Nah, setelah itu, kincir atau turbin air ini yang menggerakkan generator. Nah, dari generator inilah yang akhirnya akan menghasilkan listrik dan listrik akan dialirkan ke rumah-rumah. Jadi ini adalah cara kerja penggunaan air untuk pembangkit listrik tenaga air. Oke, nah sekarang kita belajar briket. Briket itu dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Nah, serbuk gergaji itu misalnya bapak-bapak ya biasanya menggergaji kayu, kemudian serbuk-serbuknya itulah yang digunakan untuk pembuatan briket atau batok kelapa. Oke? Nah, kelebihan penggunaan briket ini yang pertama mengurangi pencemaran akibat bahan bakar, terus yang kedua tidak cepat habis. Nah, ini ya briket. Jadi briket itu adalah pengganti BBM yang berasal dari yang terbuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Berikutnya kita belajar biogas. Nah, anak-anak lihat gambar ini. Ini ada gambar sapi ya. Jadi, biogas itu adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran atau hewan, yaitu sapi. Jadi, biogas ini energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, limbah kotoran sapi dimanfaatkan untuk dua cara. Yang pertama, gas dari limbah digunakan untuk sumber energi penerangan atau memasak. Kemudian yang kedua, sisa limbah kotoran sapi itu bisa dijadikan pupuk. Nah, jadi biogas ini adalah salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk penerangan atau memasak. Oke. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, latihan ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Anak-anak harus menulis pertanyaannya terlebih dahulu, baru dijawab. Oke? Nah, 5 nomor ya. 1. Sumber energi alternatif adalah 5 contoh sumber energi alternatif adalah sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan adalah briket adalah sumber energi alternatif yang terbuat dari cara kerja penggunaan sumber energi alternatif air untuk pembangkit listrik tenaga air adalah. Nah, nomor 5 ini anak-anak jelaskan cara kerjanya ya. Oke.
Oke, ingat pertanyaannya ditulis. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar dan bekerja. Sekian dan terima kasih.